Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas mengenai materi multivariate distribusi, sampling distribusi, hipotesis test, simple linear regression, dan multiple linear regression untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah probabilitas dan statistik. Kami beranggotakan saya Dwi Suci Ramadhani dengan NIM D1041201008. Perkenalkan, nama saya Angelina Elfrida Wibowo dengan NIM D1041201058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani Asy Pradila dengan NIM D1041201018. Halo semua, perkenalkan saya Ardian Arfon dengan NIM D1041201030. Perkenalkan, nama saya Didi Bawin dengan NIM D104120101029. Materi yang pertama, multivariate distribusi atau distribusi multivariat. Untuk definisi singkatnya, distribusi multivariat ini merupakan distribusi multivariabel dalam satu atau lebih hubungan. Kemudian, definisi 1, jika X dan Y adalah variabel acak diskrit, maka fungsi fx, y sama dengan peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam kisaran X dan Y disebut distribusi peluang gabungan X dan Y atau join PF dari X dan Y. Join PF ini adalah join probability function atau fungsi peluang gabungan. Nah, sesuai dengan definisi 1, maka untuk distribusi multivariat atau kasus multivariat join PF dari n variabel acak diskrit, X1, X2 sampai Xn adalah Fx1, X2 sampai Xn sama dengan peluang X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2 sampai seterusnya Xn sama dengan Xn untuk setiap n tupelnya. X1, X2 sampai Xn dalam range variabel acak. Definisi yang kedua, jika X dan Y adalah variabel acak diskrit, maka fungsinya yaitu Fx, Y sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X, Y kurang dari sama dengan Y, sama dengan penjumlahan dari semuanya. Disebut juga fungsi distribusi gabungan X dan Y atau distribusi kumulatif gabungan. Fst itu adalah nilai dari join PF-nya dari X dan Y pada St. Maka sesuai dengan definisi 2, maka untuk distribusi multivariat atau kasus multivariat, fungsi distribusi gabungannya adalah Fx1, X2 sampai Xn sama dengan peluang X1 kurang dari sama dengan X1, X2 kurang dari sama dengan X2 sampai Xn kurang dari sama dengan Xn. Juga negatif tak hingga kurang dari X1 kurang dari tak hingga. Kemudian negatif tak hingga kurang dari X2 kurang dari tak hingga. Sampai negatif tak hingga kurang dari Xn kurang dari tak hingga. Nah, masuk pada contoh soal. Tentukan P peluangnya Y sama dengan 2, Y tambah Z kurang dari sama dengan 3. Jika join PDF dari 3 variabel acak diskritnya X, Y, dan Z adalah Fx, Y, Z-nya sama dengan X tambah Y dikali Z per 63. Untuk X-nya sama dengan 1 dan 2, Y-nya 1, 2, 3, Z-nya 1, 2. Maka penyelesaiannya, nah, peluang X sama dengan 2, Y tambah Z kurang dari sama dengan 2. Maka F-nya yaitu X-nya kan sama dengan 2, maka di sini adalah 2, 2, dan 2. Kemudian Y tambah Z kurang dari sama dengan 3, berarti di bawah 3 yaitu 1 dan 2. Jadi yang mungkin yaitu 11, 12, dan 21.
Kemudian tinggal kita masukkan rumus yang ini, yaitu X tambah Y dikali Z. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 yaitu 3. 6 3-nya tinggal diturunkan. Kemudian F212. 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian 3 dikalikan 2 jadinya 6. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 6 ditambah 4 adalah 13/63. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Nah, catatan join PF itu untuk variabel diskrit, yaitu ada fungsi peluang gabungan, distribusi peluang gabungan. Kalau join PDF itu untuk variabel kontinu, fungsi kepadatan peluang gabungan, kepadatan gabungan, dan juga untuk distribusi kepadatan peluang gabungan. Nah, sekian dari materi saya, yaitu multivariate distribusi. Saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi sampling. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi sampling. Keberagaman statistik sampel tergantung pada ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode penarikan sampelnya. Statistik sampel merupakan suatu variabel acak karena dari suatu populasi yang sama dapat diambil berbagai sampel yang berbeda, masing-masing dengan statistik sampel yang berbeda-beda pula. Sebagai suatu variabel acak, statistik sampel mempunyai distribusi peluang tersendiri yang disebut dengan distribusi sampling. Nah, terdapat 4 jenis dari distribusi sampling. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Yang kedua, distribusi sampling proporsi. Yang ketiga, distribusi sampling beda 2 rata-rata. Dan yang keempat, distribusi sampling beda 2 proporsi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis distribusi sampling ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu jenis distribusi sampling rata-rata. Bila populasi dengan rata-rata mu X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rumus rata-ratanya itu sama dengan mu X bar. Nah, mu X bar di sini itu sama dengan rata-rata dari distribusi sampling yang punyai arti yang sama dengan mu X. Mu X ini adalah rata-rata dari populasinya. Sedangkan untuk simpangan baku mempunyai 2 rumus. Yang pertama, populasi terbatas. Nah, populasi terbatas ini mempunyai rumus sigma X sama dengan sigma X per akar N dikali dengan faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu akar, kemudian N besar dikurang N dibagi dengan N besar dikurang 1. Sedangkan untuk populasi tidak terbatas ini tidak perlu dikali dengan faktor koreksi, dan rumusnya adalah sigma X sama dengan sigma X dibagi akar N. Kemudian, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran besar, N lebih besar dari sama dengan 30, secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-rata X bar akan mendekati distribusi normal standar yaitu Z dengan rata-rata mu X bar dan simpangan baku sigma X bar. Nah, rumus Z-nya ini adalah X bar dikurang mu X bar dibagi sigma X bar, atau sama dengan juga X bar dikurang mu X dibagi dengan sigma X bar. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu distribusi sampling proporsi. Bila populasi yang mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsinya itu X per N. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N mengandung proporsi X per N, dan sampel diambil secara berulang, maka statistik P bar sama dengan X per N bersifat acak, sehingga memiliki suatu distribusi.
Untuk rumus rata-ratanya yaitu mu P bar. Nah, mu P bar ini adalah rata-rata distribusi sampling proporsinya. Sama dengan juga dengan mu P. Mu P ini adalah rata-rata proporsi dari populasinya. Sama dengan X per N. Untuk rumus standar deviasi terdapat dua, yaitu untuk populasi terbatas dan tidak terbatas. Untuk yang terbatas, rumusnya adalah sigma P bar sama dengan akar P1 kurang P bagi N. Kemudian dikali dengan faktor koreksi. Ini adalah rumus dari faktor koreksi, sama seperti yang tadi. Yang kedua, populasi tidak terbatas, rumusnya sigma P bar sama dengan akar P1 kurang P dibagi N, tetapi tidak perlu dikali dengan faktor koreksi. Kemudian, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu P bar sama dengan P dari simpangan baku sigma P bar, diambil sampel berukuran besar N lebih besar dari sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel proporsi ini akan mendekati distribusi normal standar, yaitu Z. Rumus Z-nya sama dengan P bar dikurang mu P bar dibagi sigma P bar, atau juga sama dengan P bar dikurang P dibagi dengan sigma P bar. Jenis yang ketiga yaitu distribusi sampling beda dua rata-rata. Di sini kita akan menggunakan dua populasi yang berbeda. Nah, dari masing-masing populasi ini memiliki ukuran populasi yang terbatas yang dikenal dengan untuk populasi 1 N1, untuk populasi 2 N2. Kemudian akan diambil sampel secara acak yang artinya akan ketemu nilai N1 dan N2 dan membentuk sampel rata-rata untuk populasi 1 yaitu X1 bar dan populasi 2 X2 bar. Dan namanya beda dua rata-rata berarti ada selisih, maka kita akan ada proses pengurangan antara X1 bar dikurang dengan X2 bar. Untuk rumus rata-ratanya yaitu mu X1 bar dikurangi X2 bar sama dengan mu1 kurang mu2. Untuk rumus standar deviasinya yaitu sigma X1 bar dikurangi X2 bar sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas dan diambil sampel X1 bar dan X2 bar cukup besar masing-masing, N1 lebih besar dari sama dengan 30 dan N2 lebih besar dari sama dengan 30, maka distribusi sampel beda dua rata-rata X1 bar dan X2 bar tersebut mempunyai distribusi normal, sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk, nah rumus dari Z-nya yaitu sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar. Kemudian dikurang dengan hasil pengurangan dari mu1 dikurangi mu2. Setelah itu dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat per N2. Jenis yang keempat dan terakhir yaitu distribusi sampling beda dua proporsi. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan dua populasi yang berbeda. Nanti adalah N1, N2, X1, X2, dan di akhir ada rata-ratanya P1 bar untuk populasi 1 dan P2 bar untuk populasi 2. Nah, beda dua proporsi berarti selisih. Kita akan mengurangi antara P1 bar dikurang dengan P2 bar. Untuk rumus rata-ratanya yaitu mu P1 bar dikurangi P2 bar sama dengan juga artinya dengan rata-rata dari populasi itu, yaitu P1 dikurangi P2. Sedangkan untuk rumus standar deviasi di sini rumusnya adalah sigma P1 bar dikurangi P2 bar sama dengan akar P1 1 dikurang P1 dibagi N1, kemudian ditambah dengan P2 di dalam kurung 1 kurang P2 dibagi dengan N2. Gunanya nanti adalah untuk kita dekati dengan distribusi normal standar yaitu Z.
Ya, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas dan diambil sampel P1 bar dan P2 bar cukup besar, masing-masing N1 lebih besar dari sama dengan 30 dan N2 lebih besar dari sama dengan 30, maka distribusi sampel beda dua proporsi tersebut mempunyai distribusi normal sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk, nah rumus Z-nya itu adalah P1 bar dikurangi P2 bar, kemudian dikurang dengan hasil pengurangan dari P1 dikurangi P2, dan nantinya dibagi dengan sigma P1 dikurangi P2. Nah, setelah ini kita akan masuk pada contoh soal. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Telah saya siapkan dua buah contoh soal yang berhubungan dengan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling beda dua proporsi. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Distribusi kecepatan maksimum dari 100 mobil Avanza mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Maka diketahuilah dari soal X sama dengan kecepatan maksimum dari mobil Avanza, N sama dengan 1000, kemudian mu X sama dengan 135,8, sigma X sama dengan 4,2, dan N yaitu sampelnya adalah 100. Yang ditanya dari soal yaitu P, nilai X bar lebih besar dari 136,5 itu adalah berapa? Kita langsung saja pada penyelesaiannya. Pertama tadi ketahui bahwa nilai dari mu X bar itu sama dengan 135,8. Kemudian akan kita cari nilai dari sigma X barnya. Rumusnya adalah sigma X per akar N dikali dengan faktor koreksi. Setelah itu kita kalikan, kita hitung, didapatlah hasil akhirnya yaitu 0,3987. Ini hasil dari sigma X barnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Z. Rumus Z-nya itu adalah X bar dikurangi mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Setelah dihitung, didapatlah hasil 1,7557. Jika dibulatkan menjadi 1,76. Kemudian kita kembali pada pertanyaan tadi. Pertanyaan ditanyakan adalah P X bar lebih dari 136,5 sama dengan juga P Z lebih dari 1,76. Kita membutuhkan tabel distribusi normal kumulatif Z yang sudah saya sediakan di samping ini. Maka nilainya adalah tadi 1,76. Kita cari nilai Z yang ini 1,7. Setelah itu kita cari 0,06. Maka berada di kolom yang ketujuh. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, didapatlah bahwa hasilnya 0,9608. Setelah itu kita kurangi dengan 1, maka didapatlah hasil akhirnya yaitu 0,0392. Jadi, probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau jika kita persenkan menjadi 3,92%. Sekarang kita masuk pada soal yang nomor 2 yang berhubungan dengan distribusi sampling beda dua proporsi. Terdapat 5% barang dari gudang timur cacat, sedangkan barangnya cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas persentase barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibandingkan gudang timur. Nah, yang diketahui dari soal yaitu populasi dari gudang barat sama dengan populasi 1, populasi dari gudang timur sama dengan populasi 2, kemudian P1 sama dengan 0,1, N1 sama dengan 300, P2 sama dengan 0,05, N2 sama dengan 200. Kemudian P1 barnya sama dengan proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel. Untuk P2 barnya sama dengan proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel. Setelah itu yang ditanyakan dari soal adalah
P1 bar dikurangi P2 bar lebih dari 0,02 itu sama dengan berapa? Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu rata-rata sampling dan simpangan baku sampling. Rumus dari rata-rata samplingnya yaitu mu P1 bar dikurangi P2 bar sama dengan P1 dikurangi P2. Sama dengan kita masukin angkanya 0,1 dikurangi 0,05, dapatlah hasilnya 0,05. Setelah itu kita mencari simpangan baku sampling, yaitu rumusnya adalah sigma P1 bar dikurangi P2 bar sama dengan akar P1 dikali 1 kurang P1 dibagi dengan N1, kemudian ditambah dengan P2, 1 kurang P2 dibagi dengan N2. Nah, setelah dihitung, masukin angkanya, dihitung, maka dapatlah hasilnya yaitu 0,023. Langkah yang kedua adalah menghitung probabilitasnya dengan menstandarisasikannya menjadi Z. Di sini kita memasukkan angka-angka tersebut yang telah kita cari ke dalam rumus Z. Nah, rumus Z-nya itu ya adalah P1 bar dikurangi P2 bar dikurangi dengan hasil pengurangan dari P1 kurang P2 dibagi dengan sigma P1 bar dikurangi P2. Maka kita masukin hasilnya, hitungannya adalah 0,02 dikurangi 0,05, kemudian hasilnya nanti dikurang dengan dibagi dengan 0,023. Maka didapatlah nanti hasilnya min 1,30. Kita membutuhkan tabel distribusi normal kumulatif Z yang telah saya sediakan di sini. Hasilnya tadi min 1,30, maka kita cari di kolom Z ini min 1,3. Kita lihat, nah di sini min 1,3. Kemudian cari di kolomnya 0,00. Hasilnya didapat adalah 0,0968. Nah, kemudian kita akan kuranginya dengan 1. Setelah itu didapatlah hasil akhirnya yaitu 0,9032. Jadi probabilitasnya adalah 0,9032 atau jika kita persenkan menjadi 90,32%. Maka selesailah penjelasan saya mengenai materi distribusi sampling. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Nah, materi selanjutnya yaitu hipotesis tes. Apa itu uji hipotesis? Hipotesis adalah dugaan atau sangkaan terhadap suatu pernyataan yang kebenarannya masih lemah sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Kemudian, uji hipotesis statistik adalah suatu pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. Nah, dalam melakukan uji hipotesis terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis, kedua, menentukan nilai kritis, ketiga, menentukan nilai hitung statistik, keempat, pengambilan keputusan, dan yang terakhir, kelima, yaitu penarikan kesimpulan. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, kita terlebih dahulu menentukan H0 dan H1, di mana H0 adalah hipotesis yang akan diuji dan H1 adalah hipotesis alternatif. Terdapat 3 jenis cara yang digunakan dalam melakukan uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji dua arah, di mana H0 mu-nya sama dengan mu0 dan H1-nya mu tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu uji satu arah sebelah kanan, di mana H0-nya mu-nya lebih besar sama dengan mu0 dan H1-nya mu-nya kurang dari mu0. Dan yang ketiga yaitu uji satu arah sebelah kiri, di mana H0-nya mu-nya kurang dari sama dengan mu0 dan H1-nya mu-nya lebih dari mu0. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai kritis. Nah, dalam menentukan nilai kritis kita harus mengetahui bahwa alfa merupakan taraf kesalahan. Nah, dalam uji dua arah
itu kita menggunakan setengah alfa, sedangkan dalam uji satu arah kita menggunakan alfa. Adapun nilai Z diperlukan, kita dapat melihatnya dari tabel yang telah menyediakan nilai Z. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai hitung. Rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi standar deviasi per akar N. Nah, yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ketika uji hipotesis dilakukan, kita dapat dibantu dengan menggunakan kurva, di mana berikut ini merupakan kurva uji dua arah. Di sebelah kanan dan kiri merupakan daerah di mana H0 ditolak, dan daerah di tengah ini merupakan daerah di mana H0 diterima. Kemudian berikut ini kurva yang menggambarkan uji satu arah sebelah kanan, di mana daerah H0 diterima yaitu di sebelah kanan dan daerah H0 ditolak itu sebelah kiri. Yang terakhir yaitu kurva yang menggambarkan uji satu arah sebelah kiri, di mana daerah H0 ditolak di sebelah kanan dan daerah H0 diterima di sebelah kiri. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dalam uji hipotesis, kesimpulan dibuat berdasarkan hasil hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, berikut ini merupakan contoh soal beserta penyelesaiannya. Sebuah mesin pemotong di sebuah pabrik digunakan untuk memotong logam dengan ukuran tertentu. Pabrik menyatakan bahwa ukuran logam yang dihasilkan adalah 50 cm. Untuk mengetahui kebenarannya, dilakukan penelitian terhadap 16 buah potongan logam. Ternyata, diperoleh rata-rata 40 cm dan simpangan baku 20 cm. Selidikilah dengan taraf signifikan 10%, apakah ukuran logam tersebut sudah berubah atau belum. Penyelesaiannya adalah, yang pertama kita harus menuliskan nilai-nilai yang telah kita ketahui, di mana mu 0 sama dengan 50, N sama dengan 16, X bar sama dengan 40, standar deviasi sama dengan 20, dan alfa sama dengan 10%. Nah, dari langkah yang pertama yaitu kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 memiliki mu sebesar 50, sedangkan hipotesis 1 mu-nya tidak sama dengan 50. Hal ini menunjukkan bahwa uji hipotesis yang digunakan adalah uji dua arah, dikarenakan dalam soal terdapat kalimat adalah 50 cm. Maka ini menunjukkan bahwa uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis dua arah. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan nilai kritisnya. Karena uji dua arah, maka alfa yang digunakan adalah setengah alfa. Sehingga setengah kali 10% sama dengan 5%, sama dengan 0,5. Nilai Z dari tabel didapatkan sebesar 1,64. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui ke dalam rumus Z hitung. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi standar deviasi per akar N, sama dengan 40 dikurang 50 dibagi 20 per akar 16, sama dengan min 10 per 5 menghasilkan minus 2. Selanjutnya adalah kita menggambarkan kurva, di mana kurva ini adalah kurva yang menggambarkan uji dua arah. Kita letakkan 1,64 di sebelah kanan dan minus 1,64 di sebelah kiri. Kemudian kita letakkan minus 2 pada daerah yang sesuai, yaitu sebelah kiri minus 1,64. Di mana daerah ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sehingga kita pun sampai pada langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada uji hipotesis soal ini adalah H0 ditolak. Jadi, logam yang dihasilkan tidak sama dengan 50 cm. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di bagian keempat saya akan menjelaskan mengenai simple linear regression atau yang kita biasanya sebut sebagai regresi linear sederhana. Apa itu simple linear regression? Simple linear regression adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat
antara variabel faktor utama atau X terhadap variabel akibatnya yaitu Y. Contohnya, pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, yang dimana lamanya kerusakan mesin merupakan variabel faktor utama, sedangkan variabel akibatnya adalah kualitas produk yang dihasilkannya. Contoh yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Contoh yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkannya. Untuk model persamaan dan rumus dari ini adalah Y sama dengan A ditambah B, X. Keterangannya yaitu Y merupakan variabel respon atau variabel akibat yang disebut dependent. Kemudian X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab yang disebut independent. A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan, yaitu besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Untuk rumus mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut, di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N atau jumlah percobaan dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Contoh, di sini saya memiliki pengaruh suhu ruangan terhadap cacatnya objek penelitian. Sini ketahui ada sebanyak 30 subjek hari. Kemudian ada juga suhunya sudah tertera dan jumlah cacatnya sudah tertera. Maka dari itu kita akan mencari nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai X dikali Y. Dan dihasilkanlah sigma X sama dengan 699, sigma Y adalah 282, sigma X kuadrat adalah 16.487, sigma Y kuadrat adalah 3.112, dan sigma XY adalah 6.861. Dari jumlah-jumlah di atas kita bisa mencari nilai A dan nilai B sebagai berikut, yang dimana hasil nilai A adalah min 24,38 dan nilai B adalah 1,45. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. Berikut adalah garis linearnya beserta dengan nilai-nilai objek penelitian sebelumnya. Di Bawin, saya akan membahas tentang multiple linear regression. Yang pertama, definisi dari multiple regression atau regresi linear majemuk adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi hasil dari variabel respon. Tujuan dari metode ini adalah untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas dan variabel respon. Ya, metode ini merupakan perluasan dari regresi linear yang hanya menggunakan satu variabel penjelas. Untuk konsep dasarnya ada dua. Yang pertama, Y ke I sama dengan B ke 1 dikali X ke 1 ditambah B ke 2 dikali X ke 2 tambah seterusnya hingga B ke I dikali X ke I ditambah alpha. Untuk R kuadratnya sendiri adalah min Y ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah seterusnya hingga B ke I kali X ke I ditambah alpha. Untuk keterangannya, Y ke I adalah variabel dependen, X ke I adalah variabel penjelas, B ke I adalah suku konstan, alpha adalah residual, dan R kuadrat adalah koefisien determinasi. Untuk rumusnya, sudah diberikan tadi Y, B1, dan B2. Untuk B1 dan B2 adalah perluasan dari rumus regresi linear. Untuk alfanya juga untuk menentukan persamaan regresi linear,
Dan untuk R, X1, X2Y adalah untuk mencari koefisien determinasi dan yang pada akhirnya akan dipangkatkan. Pada contoh soal, buatlah persamaan regresi linear dari data pada tabel menggunakan rumus dasar, lalu hitung koefisien determinasinya. Tabel yang digunakan adalah tabel sebagai berikut, yang dimana ada usia, berat, dan badan dengan hasil data yang berbeda. Di sini diberikan keterangan, HO adalah usia serta tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan, dan HA adalah usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan. Untuk pembahasannya, maka diberikan tabel seperti berikut yang telah dihitung dengan hasil jumlah sebagai berikut. Dengan rumus perluasan yang telah diberikan, maka di sini ditentukan sigma dari X1 kuadrat sama 28, sigma X2 kuadrat sama dengan 2376,92, sigma dari Y kuadrat adalah 68, sigma dari X1Y sama dengan 24, sigma dari X2Y sama dengan 218, dan sigma X1 X2 sama dengan 182. Maka untuk menentukan persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan sigma Y per N dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Maka dibuka rumusnya menjadi seperti ini. Dan semuanya dihitung menjadi Y sama dengan 128,2 dikurang 4,68 dikali X1 dikurang 9,64 kali X2. Y ini termasuk dalam persamaan regresi linear. Untuk selanjutnya, untuk mencari koefisien determinasinya, kita menggunakan rumus Rx1x2y kuadrat sama dengan B1 dikali sigma x1y ditambah B2 dikali sigma x2y per sigma y kuadrat. Yang pada dasarnya rumus itu adalah akar, tapi karena kita mencari koefisien determinasi yang memiliki pangkat pada R-nya, maka kita hilangin akarnya. Maka R kuadrat sama dengan 0,52 dikali 24 ditambah 0,17 dikali 218 per 68, dan hasilnya adalah 0,728. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih.